Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Gina Kamila, Raisa Anugrah, Ratu Abelia, Anissa Nuril Haki, Weli Genia, dan Zainul Arifin. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang materi akad lainnya, yaitu akad RAN. Adapun pembahasan yang kami bahas pada akad RAN ini, yang pertama pengertian akad RAN, yang kedua landasan hukum akad RAN, yang ketiga rukun akad RAN, yang keempat syarat akad RAN, yang kelima akad perjanjian, yang keenam pemanfaatan barang gadaian, yang ketujuh berakhirnya akad RAN, yang kedelapan perlakuan akuntansi dan perhitungannya, dan yang kesembilan ilustrasi transaksi. Yang pertama pengertian RAN. RAN menurut istilah syariat adalah menjadikan benda yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga seseorang boleh mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Sedangkan menurut syara, gadai artinya menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan dengan hak, tetapi dapat diambil kembali dengan tembusan. Materi selanjutnya landasan hukum RAN. Yang pertama Al-Quran. Akad RAN diperbolehkan dalam Al-Quran yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 289. Yang kedua hadis. Diperbolehkan Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Ummu Mukminin Aisyah. Ia berkata Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju perang beliau. Yang ketiga, ijma ulama. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25 DSN MUI 3 2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam akad RAN diperbolehkan dan disyariatkan bagi orang yang tidak berpergian atau bagi orang yang berpergian. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun RAN. Rukun RAN yang pertama itu ada translator, yaitu terdiri dari Arohin, itu sebagai pihak yang menggadaikan, dan juga Al-Murtahin sebagai pihak yang menerima gadai. Selanjutnya ada objek RAN. Objek RAN yang pertama itu ada Al-Marhun RAN. Itu barang yang digadaikan dan juga Al-Marhun Bih. Almarhum Bih itu sejumlah dana yang diberikan oleh Murtahin kepada Rohin dalam besarnya taksiran marhumnya. Lalu yang ketiga ada ijab dan kabul. Ijab dan kabul itu merupakan kesepakatan antara Rohin dan Murtahin. Selanjutnya ada syarat ran. Syarat ran yang pertama itu ada Rohin dan Murtahin itu harus memiliki kemampuan diri dan berakal sehat. Kemampuan diri di sini berarti kelayakan seseorang tersebut untuk melakukan transaksi pemilikan. Selanjutnya ada syarat gadainya yaitu sikhat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga suatu waktu di masa depan. Dan RAN memiliki sisi pelepasan barang dan juga pemberian utang sama halnya dengan akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan. Selanjutnya ada marhum bih, yaitu hutang. Itu harus berupa benda berwujud dan diserahkan itu ketika terjadinya utang. Memiliki dan juga dapat dimanfaatkan. Apabila tidak dapat dimanfaatkan, maka itu tidak sah dan dapat dihitung dan diukur jumlahnya. Selanjutnya ada marhun atau barang. Barangnya itu harus berupa benda yang berwujud, bernilai ekonomis dan dapat diukur. Bisa juga dalam bentuk benda bergerak dan dapat diserahkan ketika terjadinya utang. Contoh barang gadainya itu seperti mobil, perak, emas, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mia. Selanjutnya ada akad perjanjian RAN. Menurut ulama Syafi'iyah, pegadaian dinyatakan sah jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, harus berupa barang. Yang kedua, barang yang digadaikan tidak terhalang kepemilikannya.
Yang ketiga, barang yang digadaikan harus dapat dijual kembali. Berdasarkan 3 syarat tersebut, dapat digunakan 3 akad. Yang pertama, akad qard al-hasan. Akad ini digunakan jika nasabah ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah akan memberikan biaya upah atau fee kepada penggadaian karena telah menjaga atau merawat barang yang digadaikan. Yang kedua, ada akad mudharabah. Akad ini digunakan jika nasabah ingin menggadaikan barangnya untuk menambah modal usaha. Dengan demikian, rahin atau nasabah akan memberikan bagi hasil kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan sampai modal terlunasi. Yang ketiga, ada akad bai muqayyadah. Akad ini digunakan jika nasabah ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan konsum produktif. Artinya, rahin menginginkan modal kerja berupa pembelian barang dan barang jaminan dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, murtahin akan membelikan barang sesuai dengan keinginan rahin, atau rahin akan memberikan markup kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung sampai batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada pemanfaatan barang gadaian. Yang pertama, ada pemanfaatan rahin atas barang yang digadaikan. Yang pertama, rahin tidak boleh memanfaatkan barang tanpa seizin murtahin. Begitupun sebaliknya, murtahin tidak boleh memanfaatkan barang tanpa izin dari rahin. Yang kedua, jika barang yang digadaikan sudah berada di tangan murtahin, rahin tidak mempunyai hak untuk memanfaatkannya. Yang ketiga, rahin dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan barang tersebut berkurang. Jika menyebabkan barang tersebut berkurang, maka perlu izin dari rahin kepada murtahin. Contohnya seperti sawah. Yang kedua, ada pemanfaatan murtahin atas barang yang digadaikan. Yang pertama, murtahin tidak boleh memanfaatkan barang tapi hanya boleh menguasainya. Yang kedua, murtahin boleh memanfaatkan barang jika diizinkan oleh rahin. Yang ketiga, jika barang berupa hewan, murtahin boleh memanfaatkannya seperti mengendarainya, mengambil susunya, sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh rahin. Adapun barang selain hewan, tidak boleh memanfaatkannya kecuali diizinkan oleh rahin. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa akad ran berakhir. Alasan pertama yaitu diserahkan marhun atau barang gadai kepada pemilik. Karena gadai atau akad ran merupakan jaminan terhadap utang, maka apabila barang gadai tersebut telah diserahkan kepada rahin atau orang yang menggadaikan barang, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga akad gadai atau akad ron menjadi berakhir. Yang kedua, hutang telah dilunasi seluruhnya. Yang ketiga, penjualan secara paksa. Apabila utang telah jatuh tempo dan rahin tidak mampu membayarnya, maka rahin bisa menjual marhun atau barang gadai tersebut. Yang keempat, utang telah dibebaskan oleh murtahin atau orang yang memberi pinjaman dengan penjaminan gadai barang dengan berbagai macam cara. Salah satu cara yang dilakukan oleh murtahin yaitu pemindahan utang kepada pihak lain. Yang kelima, gadai telah dibatalkan oleh pihak murtahin walaupun tanpa persetujuan dari rahin atau orang yang mendapatkan pinjaman. Apabila pembatalan tersebut dari pihak rahin, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal. Pembatalan hanya bisa dilakukan oleh pihak murtahin. Yang keenam, gadai berakhir dengan meninggalnya rahin sebelum marhun diterima oleh murtahin. Jadi apabila marhun atau barang gadai belum diterima oleh orang yang memberikan pinjaman dan saat itu rahin meninggal, maka akad ran akan berakhir dengan sendirinya. Berikut perlakuan akuntansi. Jurnal saat menyerahkan uang pinjaman. Debit utang rahan atau marhun B
kredit kas. Kemudian jurnal saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan, debit kas, kredit pendapatan. Jurnal saat mengeluarkan uang biaya pemeliharaan, beban pemeliharaan, debit beban pemeliharaan, kredit pendapat kas. Jurnal saat pelunasan dan barang dikembalikan, debit kas, kredit piutang rah. Jurnal saat nasabah memperpanjang tempo pinjaman, debit kas, kredit pendapatan ijarah. Kemudian jurnal saat barang gadai dijual atau nilainya sama, itu debit kas, kredit piutang rah, atau marhun B. Jika kurang, maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang. Dan jika lebih, maka sisa dari pembiayaan utang ke pembiayaan gadai akan dikembalikan kepada nasabah setelah pengurangan biaya untuk penjualan barang gadai tersebut. Kemudian perhitungan. Untuk perhitungan tarif ijarah menggunakan rumus yang pertama, nilai taksiran sama dengan STL atau standar taksiran logam dikali karata C dikali berat emas. B. Jumlah maksimal pinjaman sama dengan persentase marhun B atau pergol dikali nilai taksiran. Dan kemudian rumus ijarah tarif tidak maksimal sama dengan uang pinjaman dibagi taksiran kemudian dikali 100. Selanjutnya persentase marhun B terhadap nilai taksiran jaminan. Golongan A, marhun B-nya yaitu antara 50.000 sampai 500.000. Persentase penentuan MB dari taksiran untuk marhun emas yaitu 95%. Kemudian golongan B, marhun B-nya yaitu 550.000 sampai 1 juta. Persentase penentuan MB dari taksiran untuk marhun emas 92%. Kemudian golongan B2, 1.050.000 sampai dengan 2.500.000, yang persentase penentuan MB dari taksiran untuk marhun emas itu 92%. Golongan B3 antara 2.550.000 sampai 5 juta. Persentase penentuannya yaitu 92%. Kemudian golongan C1 5.100.000 sampai dengan 10 juta. Persentase penentuan MB dari taksiran untuk marhun emas 92%. Golongan C2 10.100.000 sampai 15 juta. Persentase penentuan MB dari taksiran untuk marhun emas 92%. Golongan C3 antara 15.100.000 sampai 20 juta. Persentase penentuan MB dari taksiran untuk marhun emas itu 92%. Kemudian golongan D lebih dari 20.100.000 rupiah, yang persentase penentuan MB dari taksiran untuk marhun emas 93%. Kemudian masuk ke tarif ijarah. Tarif ijarah yang golongan A, marhun B-nya sebesar Rp 50.000 sampai dengan 500.000. Jangka waktunya 120 hari. Tarif ijarah yaitu taksiran bagi 10.000 dikali 45. Kemudian golongan B1 550.000 sampai 1 juta. Tarif ijarahnya 120 hari. Taksiran yaitu tarif ijarah per 10 hari yaitu taksiran dibagi 10.000 dikali 71. Kemudian B3 antara 2.550.000 sampai 5 juta. Jangka waktunya itu 120 hari. Kemudian taksiran tarif ijarahnya itu taksiran dibagi 10.000 dikali 71. Kemudian golongan C1 5.100.000 sampai 10 juta. Jangka waktunya 120 hari. Tarif ijarahnya yaitu taksiran dibagi 10.000 dikali 71. Kemudian golongan C3 15.100.000 sampai 20 juta. Jangka waktu 120 hari. Tarif ijarah taksiran dibagi 10.000 dikali 71. Kemudian golongan D 20.100.000. Jangka waktunya itu 120 hari.
tarif ijarah itu taksiran dibagi 10.000 dikali 62. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari ilustrasi kasus untuk akad ran ini. Contohnya itu pada tanggal 27 Februari 2020, Ibu Tiwi menggadaikan emasnya berupa kalung dengan kadar karat 24 karat dan untuk beratnya yaitu 12 gram. Untuk perhitungan besar biaya penitipan yang harus dibayar Ibu Tiwi serta jumlah pinjaman maksimumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, standar taksiran yang berlaku untuk emas 24 karat adalah Rp544.495. Sedangkan untuk perhitungan STL-nya yaitu Rp544.495 dibagi dengan 24, maka hasilnya itu Rp22.647 per karat. Untuk nilai taksirannya yaitu STL dikali karatase dan dikali berat emas, sehingga dapatlah 22.647 dikali 24 dan dikali 12, sehingga nilai taksirannya itu sebesar Rp6.533.856. Untuk uang pinjaman maksimumnya itu persentase mahrunbih dikali nilai taksiran yaitu 92,2% untuk golongan C dikali dengan 6.533.856, maka didapatlah uang pinjaman maksimumnya sebesar Rp6.024.215. Sedangkan untuk biaya ADM adalah Rp50.000 untuk golongan C1. Jadi uang pinjaman yang diperoleh nasabah yaitu senilai Rp6.024.215, sedangkan untuk biaya administrasinya yaitu Rp50.000. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke jurnal untuk pencatatan jurnal. Yang pertama yaitu jurnal saat pencairan dana. Jurnalnya itu didebit piutang ran atau marhunbih sebesar Rp6.024.215 dan dikredit kas sebesar Rp6.024.215. Untuk jurnal biaya administrasinya yaitu didebit kas dan dikredit pendapatan biaya ADM sebesar Rp50.000. Kemudian apabila Ibu Tiwi menyicil uang pinjamannya selama 10 hari dengan nominal 1 juta, maka jurnalnya yaitu debit kas 1 juta, kredit piutang ran sebesar Rp902.303, pendapatan ijarah sebesar Rp47.697, dan pendapatan biaya ADM sebesar Rp50.000. Untuk pendapatan ijarah dihitung melalui taksiran dibagi 10.000 dikali tarif dan dikali jangka waktu. Contohnya taksirannya itu sebesar Rp6.533.856 dibagi 10.000, kemudian dikali 73 dan dikali 10/10, sehingga didapatlah pendapatan ijarah sebesar Rp47.697. Selanjutnya itu jurnal untuk Ibu Tiwi ketika Ibu Tiwi menebus marhun. Jurnalnya itu didebit kas Rp5.159.304, kredit marhunbih sebesar Rp500.121.915, dan untuk pendapatan ijarahnya yaitu sebesar Rp37.389. Untuk tarif ijarah didapatkan dari Rp5.121.915 dibagi 10.000, kemudian dikali 73 dan dikali 10/10, sehingga didapatkanlah nilai sebesar Rp37.389. Karena sudah jatuh tempo, jika sudah jatuh tempo tetapi barang yang digadaikan belum juga ditebus, maka akan dilelang dengan biaya lelang pembeli dan penjual masing-masing 2%. Untuk jurnal jika harga lelang lebih tinggi dari nilai kewajiban nasabah, yaitu debitnya kas sebesar 7 juta, kreditnya yaitu uang kelebihan rahin sebesar 123.421. Kemudian kredit marhunbih sebesar 6.024.215, pendapatan ijarah sebesar 572.364, biaya lelang pembeli dikredit 140.000 dan biaya lelang penjual dikredit sebesar 140.000. Jika harga lelang lebih tinggi, maka kita akan mengakui akun uang kelebihan rahin. Selanjutnya yaitu jika harga lelang lebih kecil dari nilai kewajiban nasabah. Jika
barang tersebut dijual seharga 6.500.000. Maka di debit kas 6.500.000, di kredit markun B 5.667.636, kredit pendapatan ijarah 572.364, kredit biaya lelang pembeli 130.000, dan kredit biaya lelang penjual sebesar 130.000. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.